Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah terhubung dengan Ustadz Slamet Ma'arif, Ketua Umum DTN Persaudaraan Alumni 212. Malam ini kita akan mewawancarai Ustadz Slamet yang biasa dikenal dengan USM terkait dengan pernyataan kader PDIP yang mengusung nama Puan Anies. Gitu. Nah, kita langsung saja dengan Ustadz Slamet Ma'arif. Assalamualaikum Ustadz, selamat malam Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas Eko. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Belakangan ini sedang gencar ngurusin umat ini Ustadz. Beberapa hari saya lihat keliling terus. Betul. Ya. Pernyataan dari kader PDIP ini yang mengusung Anies Puan, lebih tepatnya Puan Maharani sebagai presiden, calon presiden, dan Anies Baswedan sebagai calon wakil presiden. Tanggapan Ustadz gimana Ustadz tentang usulan nama ini, apakah akan didukung oleh PA 212? Pertama, persoalan usulan pendapat orang di alam demokrasi kan ya sah-sah saja, ya biarkan saja lah kan sebuah usulan dan pendapat. Siapapun boleh berpendapat, boleh usul di negeri yang katanya demokrasi ini. Tetapi bagi kami di PA 212 memang sekarang sedang fokus kepada kemanusiaan, kepada keumatan, di mana dampak sosial dari wabah COVID yang hampir 2 tahun yang tidak kunjung selesai, entah mungkin karena tidak tepatnya salah penanganan atau mungkin karena persoalan-persoalan lain, kan kita tidak mengerti. Tapi bagi PA adalah bagaimana kita dalam kondisi seperti ini ada sebuah kepedulian terhadap keumatan ini, terutama terhadap dampak sosialnya. Maka sejak wabah ini kami fokus membantu rakyat Indonesia, umat Islam. Bahkan sekarang ini kita sedang ada program peduli terhadap guru-guru, terutama guru ngaji ya, yang memang dia punya majlis taklim, punya pengajian di mana-mana yang akibat dari COVID ini, kebijakan-kebijakan ini, apalagi dalam PPKM ini, semua kan berhenti. Nah, kita memang mentargetkan 212 guru ngaji setiap kabupaten kota di 212. Dan kami juga tebar sembako, kemudian vitamin, kemudian kami juga siapkan di beberapa posko oksigen untuk yang membutuhkan. Ya. Nah, ini yang sedang kami lakukan. Nah, menanggapi persoalan usulan tadi, sekali lagi bahwa fokus kami tidak sedang ke situ, ya. Tetapi kalau memang itu terjadi gitu kan, ya bagi kami alumni 212 pasti akan berpikir 1000 kali untuk mendukung siapapun ya pasangan yang didukung oleh PDIP, karena bagi kami ada urusan tersendiri dengan PDIP. Iya. Ya, walaupun itu Pak Anies sendiri kan gitu kan. Ya, karena ada persoalan-persoalan yang memang belum bisa diselesaikan menyangkut keumatan, apalagi sekarang kita melihat yang berkuasa itu kan PDIP. Nah, dampak terhadap keumatan, terhadap ulama-ulama kan besar sekali. Ya. Bagaimana mungkin kita melihat sebuah kekuasaan yang menzolimi ulama, menzolimi umat Islam, Islamofobia, kita bisa berdukung tanpa berpikir, pasti akan berpikir 1000 kali. Yang terakhir Habib Rizik Syihab yang harusnya keluar ternyata ditahan lagi 30 hari ya. Itu salah satu dasar mengapa berpikir 1000 kali untuk mendukung calon PDIP gitu kira-kira. Iya, di antaranya karena kan persoalan ideologi juga persoalan yang mendasar buat kami dari awal kan begitu kan. Karena bagaimanapun kan kita tahu persis kan tentang rancangan undang-undang HIP, kemudian BPIP, kan di balik itu semua kita paham. Nah, kemudian tidak bisa dipungkiri juga bahwa apa yang terjadi terhadap guru kami, ulama kami, yang betul-betul bagi kami ini sebuah kezoliman jauh dari nilai keadilan, begitu kan. Dari tuntutan sampai dengan vonisnya di luar akal nalar dan akal hukum yang kita ketahui gitu kan.
Nah, kemudian terakhir kita mendengar kabar dari pengacaranya ada penahanan 30 hari dari pengadilan tinggi. Padahal pengadilan tinggi itu kan menurut kami justru menjadi sebuah harapan munculnya sebuah keadilan, ya kan? Sehingga timbul pertanyaan, seharusnya kalaupun ditahan ada penambahan, siapa yang menahan? Kok pengadilan tinggi, kan gitu kan? Gitu kan. Nah, ini yang menjadi sebuah perdebatan. Ada apa? Apakah ada urusan tekan menekan terhadap pengadilan tinggi? Apa ada intervensi atau ada yang main? Itu kan sebuah pertanyaan yang harus dijawab semua. Karena logika hukum kami, logika akal kami, rasional kami nggak ketemu itu. Dan ini bentuk sebuah kezoliman. Bahkan lebih menyakitkan lagi ketika ada diskon besar-besaran terhadap koruptor, ya kan? Yang mengambil uang negara, yang merampok uang negara. Kemudian vonisnya dikurangi, diskonnya begitu besar. Kemudian kita juga melihat kasus bansos yang kader PDIP juga kan itu. Tuntutannya sebegitu kecilnya dibanding efeknya yang begitu besar. Bayangkan kondisi rakyat lagi sangat kesusahan, sangat menderita, tapi kemudian dikorupsi. Ini kan layaknya sebetulnya hukuman mati, gitu kan. Tapi kemudian tuntutannya ya kita lihat sendiri. Nanti ketika vonis banding didiskon lagi, diskon lagi. Nah, ini hukum Akhirnya apa bebas. yang dipakai ini kan begitu. Nah, nggak bisa dipungkiri sekarang yang berkuasa kan PDIP. Nah, kalau kemudian kami harus mendukung PDIP, ya berpikir 1000 kali. Kenapa? Apa mau diteruskan kondisi seperti ini? Kira-kira sampai di titik apa, Ustadz, alumni 212 membuka diri untuk mendukung calon yang diusung PDIP gitu? Apakah itu Anies, apakah itu Puan gitu? Pada titik apa gitu? Jadi gini, kalau kita kan persoalannya bukan persoalan menang atau kalah dalam urusan dukung-mendukung. Tapi persoalannya apakah dukungan kita bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah? Apakah dukungan kita bisa dipertanggungjawabkan di hadapan umat? Itu harus kita pertimbangkan. Nah, sehingga sekali lagi bahwa kita nggak ada urusan menang atau kalah dalam sebuah dukung-mendukung. Tapi bagaimana dukungan kita itu bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, di hadapan umat. Nah, kalau kami mendukung sebuah partai yang track record-nya kita melihat bersama-sama. Bahkan di negara yang demokrasi, tapi kelihatan jadi anti demokrasi. Mengkritik jadi dikriminalisasi, meluruskan jadi dipenjara, ya. Demo yang bagian dari demokrasi, ya kan sangat diproses bahkan bisa dipidanakan, gitu. Saya sempat berpikir kalau gitu mungkin kalau PA bikin sebuah partai namanya Partai Anti Demokrasi Perjuangan. Mungkin banyak pendukungnya barangkali ya. Jadi kita deklarasi Partai Anti Demokrasi Perjuangan. Mungkin banyak pendukungnya di Mas Eko ya, ya kan. Karena kelihatan ini nilai demokrasi yang katanya diusung tinggi nggak kelihatan lagi, mengarah kepada otoriter, kepada sebuah kekuasaan yang kemudian disetir oleh sebuah oligarki yang begitu kuat dan dahsyat. Bahkan kita menduga bahwa apa yang terjadi di Habib Rizik itu juga bagian skenario dari sebuah oligarki yang mencengkram negeri ini. Nah, kemudian persoalan ideologi juga persoalan mendasar bagi kami, gitu kan. Nah, itu juga harus dipertimbangkan dengan matang, gitu. Nah, itu mungkin pertimbangan-pertimbangan mendasar. Sejauh ini PA 212 udah pernah nggak secara formal maupun informal ditemui untuk diajak bicara oleh PDIP maupun partai-partai koalisinya yang saat ini sedang berkuasa? Ya kalau secara formal kita nggak pernah, informal dengan petinggi-petinggi partai kan paling ketika wawancara di sebuah stasiun TV kita wawancara ya dengan politisi PDIP gitu kan. Kemudian ketika kita aksi menuntut dicabutnya rancang undang-undang HIP, kan Mbak Puan waktu itu yang akan menerima kita, ya kan, sebagai ketua DPR, dan dia kan bagian dari politisi
petinggi PDIP, tapi kemudian kan nggak hadir ya di saat hari hanya. Artinya sulit, mereka sendiri menutup pintu untuk membuka diri berdialog dengan kita. Gitu. Padahal itu kan formal, sebuah kesempatan besar ya kan yang kita ajukan dalam sebuah aksi besar untuk bisa berdialog, bertukar pikiran, tapi kemudian kan tidak bisa. Tapi tampaknya kan Mbak Puan udah Jadi, ada perubahan ini Ustaz. Di beberapa foto sudah muncul dengan simbol-simbol Islam. Itu apakah isyarat PA212 kemudian melihat ini sebuah perubahan? Persoalan ideologi itu tidak bisa diukur dengan sebuah atribut ya. Sebuah kebijakan yang sudah berjalan itu tidak bisa diukur dengan sebuah atribut. Kalau urusan atribut itu dari dulu menjelang pilpres, pileg, itu kan sering muncul. Jadi yang tadinya kelihatan benci dengan Islam, ya, menggunakan atribut Islam. Yang tadinya takut dengan Islam, menampakkan keislamannya. Yang tadinya benci dengan kearab-araban gitu kan, berposisi seperti dari Timur Tengah gitu kan, yang tidak menggunakan syariat Islam seolah-olah dia menggunakan syariat, ya kan, yang tadinya nggak pernah pakai peci, menjelang pileg pilpres fotonya pakai peci, yang tadinya nggak berjilbab menjelang pilpres dan pileg pakai jilbab gitu kan. Artinya pengalaman-pengalaman, atribut itu hanya digunakan untuk mencari sebuah dukungan. Ketika dukungan itu kemudian sudah didapatkan, ya atributnya dilepas kembali, kemudian memusuhi Islam lagi. Nah itu kan perjalanan bangsa. Dan perjalanan bangsa ini kan panjang. Ya. Jadi kita juga tidak lupa dengan kejadian-kejadian masa lampau yang kita baca, kita kan dari orang tua kita, 48, 65, kemudian 74, dan lain sebagainya kan. Kemudian bagaimana dibubarkannya Masyumi, ya kan, bagaimana munculnya gerakan-gerakan yang anti-Islam, gitu kan. Nah, ini kan sebuah perjalanan bangsa yang tidak bisa kita lupakan begitu saja. Nah, terhadap Pak Anies, jika kemudian menerima pinangan dari PDIP, sikap PA212, jadi gini, ketika Pilgub DKI Jakarta itu kan sebetulnya persoalan bukan persoalan Aniesnya yang kita dukung. Tapi persoalannya adalah ketika ada penista agama, kemudian secara akidah dia non-muslim yang kita tidak sepakat secara akidah kita. Nah, kita ketika itu kan berjuang bagaimana menjadikan ibu kota negara yang mayoritas muslim dipimpin oleh muslim. Dipimpin oleh orang yang tidak menistakan agama Islam sebagai keyakinan penduduk Jakarta pada mayoritasnya. Nah, ketika itu kan muncul kemudian ada Anies, ada AHY kan gitu kan. Ketika di putaran pertama kita nggak boleh lupa bahwa kita menyerahkan silakan boleh AHY, boleh Anies, yang penting bukan Ahok. Kan begitu. Nah, kemudian setelah putaran kedua kan tinggal dua. Ya kan, Ahok sama Pak Anies. Nah, kita memberikan dukungan kepada Pak Anies itu ya karena lawannya Ahok. Itu kan persoalannya, ya kan. Sehingga secara otomatis mungkin kan Pak Anies diberikan keuntungan dengan gerakan 212 yang ketika itu sebetulnya sedang melawan Ahok. Nah, kemudian komitmen kita setelah Pak Anies jadi, ya nggak ada komitmen apa-apa karena kita bukan urusan mencari jabatan bagi-bagi kue. Yang kalau jadi kita dikasih ini, kasih jabatan lain sebagainya, gitu kan. Nggak ada. Saya saat ini belum dengar ada petinggi 212 yang jadi komisaris di BUMD DKI Jakarta gitu kan. Ya kan. Ya jangankan musisi kami gitu kan di 212, ulama kami, petinggi kami juga nggak ada. Karena itu bukan sebuah target dan tujuan kami jabatan itu. Nah, selama dia menjabat sebagai gubernur Pak Anies itu, ketika memang dia baik, kebijakannya benar, ya kita dukung. Kalau kebijakannya salah ya tetap kita kritisi karena kita nggak adil apa dengan Anies, nggak ada. Gitu artinya kan. Di pilpres ini Pak Anies tidak harga mati ya, Ustaz?
Ya ada kemungkinan, ada kemungkinan itu. Ya karena kita sekali lagi persoalannya bukan persoalan figur sebetulnya kan, karena persoalan pertanggungjawaban tadi gitu kan. Gitu. Dan itu masih sangat panjang gitu kan. Apalagi Pak Anies kan nggak punya partai juga. Kan secara alam demokrasi kan juga belum punya kendaraan kan gitu. Jadi sekali lagi bahwa untuk saat ini masih dini lah kalau kita harus berpikir mendukung kepada siapapun. Jadi PA 212 sampai saat ini belum berpikir mendukung siapapun. Mau Pak Anies mau Ridwan Kamil mau Pak Gatot mau Pak Zulkifli Hasan, mau Pak Mardhani Alisera, mau Pak Sohibul Iman, mau Pak Hidayat Nur Wahid, ya kan? Kita belum berpikir sana. Yang terpenting saat ini kita berpikir bagaimana kita membantu sama, dan nggak boleh lupa kita masih tetap fokus berjuang untuk tegaknya keadilan di negeri ini, terutama keadilan bagi Habib Rizik dan kawan-kawan yang menurut kami ini terzolimi, ya kan. Kemudian juga kita tetap akan mengawasi, akan memantau, bahkan akan memperjuangkan para syuhada kami kasus KM 50. Ini juga kan sampai sekarang belum jelas pelakunya siapa, mana orangnya, pengadilannya di mana, kan belum jelas. Dan ini juga harus dikawal terus. Jadi kita program inilah yang sedang kita fokus, sedang kita konsentrasi, ya, membantu sesama urusan kemanusiaan, keumatan karena dampak sosial wabah COVID ini, kebijakan PPKM yang sekarang sedang berlangsung. Kemudian kita tetap mencari keadilan untuk imam besar kita dan ulama-ulama kita yang sampai saat ini menurut kami terzolimi. Dan yang terakhir, kita juga sedang fokus untuk tidak melupakan terhadap korban terbunuhnya 6 syuhada di KM 50. Habib Rizik sendiri pernah bicara soal figur calon nggak, Ustaz, ke depan Pilpres ini? Dari pengacara termasuk ketika saya berkesempatan membesuk beliau, nggak pernah. Beliau sedang fokus ketika itu, terakhir saya ketemu, ya fokus menangani kasus yang menimpa ke dirinya untuk mencari keadilan. Kemudian ketika itu sedang fokus menyelesaikan studinya di doktornya kan gitu. Jadi tidak pernah baik lewat pengacara menginstruksikan, memberikan sinyal dukungan kepada siapapun. Tapi saya yakin bahwa beliau akan memberikan dukungan kepada siapapun yang memang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan dan di hadapan umat. Saya pikir itu pasti. Ustadz, ini selalu kan disebut kalau Pilpres, Pilkada itu pasangan nasionalis religius itu merupakan pasangan yang baik yang akan diterima oleh masyarakat. Nah, ini kan sebenarnya agak mengganggu ya, kalau kita sebut nasionalis itu berarti tidak religius. Religius berarti tidak nasionalis. Nah, ini kan PDIP menempatkan diri sebagai partai nasionalis. Nah, menurut Ustadz sendiri, ini hal yang masih perlu dikembangkan nggak soal pasangan nasionalis dan religius ini? Sebetulnya ini kan keluar dari konsep pembentukan negara ini. Negara ini dibentuk oleh para pendiri bangsa itu ya agamis, religius, ya nasionalis. Ya, jadi antara agama dan Pancasila itu kan nggak bisa dipisahkan. Artinya antara nasionalis dengan agama itu nggak bisa dipisahkan. Nanti akan terkotak-kotak kayak dulu lagi. Ada nasionalis, komunis, agamis, yang terkotak-kotakan. Sebetulnya itu perdebatan yang tidak perlu gitu kan di zaman sekarang gitu kan. Nggak penting-penting banget bagi saya. Justru yang harus dipikirkan oleh kita itu sosok yang memang dalam dirinya ada itu semua, gitu. Karena sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, gitu. Jadi siapapun warga bangsa dan negara ini mesti menjunjung nilai-nilai agama religius dia, termasuk partai-partainya. Justru kalau ada partai yang kemudian membuang nilai agama, membenci nilai agama, akan memisahkan antara agama dengan urusan bangsa ini, itu yang dipertanyakan, yang layak dibubarkan menurut saya. Karena menjadi pondasi, justru semua partai itu termasuk kalangan nasionalis ya harus agamis, gitu loh. Jadi nggak penting, nggak perlu di saat ini.
Ya. Justru yang sekarang harus dilakukan oleh politisi kita itu bagaimana menyatukan itu semua, begitu kan. Artinya nasionalis ya harus religius. Religius nggak boleh lepas dari nilai nasionalis karena itu sudah menjadi kesepakatan pendiri bangsa ini, gitu. Hati-hati, jangan mau diadu domba. Kalau diadu domba dikotak-kotakan lagi. Udahlah, pengalaman lalu kita terkotak-kotak gara-gara kotak-kotak, sekarang nggak boleh terkotak-kotak lagi, gitu. Lagi kotaknya kardus ya, Ustaz? Iya, apalagi kotaknya kotak kardus gitu kan. Akhirnya kan hasilnya jadi kosong begitu ya. Harapan terhadap situasi ini, Ustadz, kita sedang menghadapi pandemi, kemudian itu tadi kita yang terkotak-kotak. Harapannya, Ustadz, secara umum? Ya, kita berharap bahwa semua anak bangsa, elemen bangsa, untuk melihat kembali tujuan bangsa dan negara didirikan oleh para pendiri bangsa ini. Perlu semacam rekonsiliasi nasional bagi saya, duduk bersama ya, untuk bersama-sama bagaimana membangun Indonesia yang lebih baik lagi, bagaimana Indonesia yang sekarang sedang terpuruk, yang sedih sebetulnya Mas Eko kalau kita melihat kondisi bangsa saat ini, utangnya menumpuk, ya kan, kemudian penegakan hukum di Indonesia kelihatan timpang sekali. Ya kan, rakyat kecil sudah mulai berteriak-teriak di mana-mana, ya. Kemudian teladan dari pejabat negara, petinggi negara tidak ada. Rakyatnya dilarang A, tapi pejabatnya melakukan yang A. Ya, saya ambilkan contoh, kan kita nggak boleh berkerumun, ya kan, di mana-mana nggak boleh berkerumun, tapi ada kerumunan yang dilegalkan. Ketika vaksinasi di mana-mana yang kita dapatkan video, laporan, bahkan saya melihat langsung bagaimana vaksinasi, itu orang berkerumun tanpa protokol kesehatan. Iya pakai masker, tapi berhimpit-himpitan, berdesak-desakan, sampai pada akhirnya ada satu wilayah yang kita lihat dilepas maskernya kan, karena ribuan menumpuk jadi satu. Saya sempat berpikir, oh kalau gitu demo boleh dong, tapi sekaligus vaksinasi. Kalau begitu takbir akbar boleh dong kita bikin takbir akbar, tapi ada vaksinasinya, gitu kan? Ya kan? Ini kan memprihatinkan. Kalau ini diteruskan, nanti tingkat kepercayaan terhadap pemerintah bisa tidak ada, dan ini bahaya, ini bahaya. Seolah-olah rakyat memandang ini hukum hanya untuk kita saja, mereka nggak kena hukum, kan nggak bagus. Maka harapannya selain rekonsiliasi nasional, adalah sebuah keteladanan dari petinggi negara, ya, pejabat negara, mau yudikatifnya, eksekutifnya, legislatifnya, bisa memberikan teladan kepada rakyatnya di situasi yang sangat sensitif seperti sekarang ini. Kalau anak bangsa nggak boleh keluar daerah, ya stop dong tenaga kerja asing ke Indonesia. Masa yang punya kampung nggak boleh keluar, tapi orang di luar kampung boleh masuk? Ini kan mengusik hati anak bangsa, begitu kan. Yang satu nikah dibubarin, tapi kemudian ada pernikahan yang presiden dan menterinya jadi saksi. Ya ini kan mengusik hati namanya kan. Nah ini nggak ada keteladanan, nggak boleh. Ya. Jadi dua itu Mas Eko, secara umum yang terpenting di saat seperti ini yang menurut saya sedang genting. Ada sebuah rekonsiliasi dengan semua anak bangsa, ada sebuah keteladanan dari petinggi-petinggi negara kita. Baik Ustadz, terima kasih. Sama-sama, Mas Eka. Ya. Terima kasih. Baik pemirsa Satu Indonesia News Network, tadi wawancara kita dengan Ustadz Selamat Ma'arif, Ketua DTN PA 212. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.